Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku seiman. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Semoga pada hari ini Tuhan menyertai kita, membimbing kita, sehingga membuat kita merasakan betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, semoga sabda Tuhan pada saat ini boleh membuat kita semakin bersemangat, semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai 13. Tetapi saya hanya membaca ayat 8 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini, Tuhan memanggil. Saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti pemilihan pemilihan presiden. Tentu masyarakat Indonesia sangat bergairah ketika memilih siapa yang akan menjadi presiden, pemimpin baru untuk negara. Bahkan calon-calonnya juga pasti bersungguh-sungguh untuk berjuang dan berusaha sehingga mereka bisa terpilih menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Saudara, presiden adalah pemimpin dunia yang memerintah pemerintahan dunia. Nah, bagaimana dengan ketika kita melihat sebagai orang yang memimpin gereja, yang melayani di gereja, apakah kita juga memiliki sebuah gairah, memiliki sebuah semangat ketika kita terpilih atau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan di gereja? Saudara, nyatanya tidak banyak orang yang bersedia mau melayani Tuhan, tidak banyak orang yang bersedia menjadi alat Tuhan untuk mengelola rumah ibadah dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam pemikiran, sehingga banyak orang memilih untuk pikir-pikir dulu ketika mereka ditunjuk, entah itu sebagai majelis, entah itu sebagai orang yang melayani di kategorial. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita melihat Yesaya, seorang yang rendah hati, sedang berada di hadapan Tuhan. Allah memanggilnya untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan bagi bangsanya dan menyatakan apa yang benar. Pada saat Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Bersediakah Yesaya? Ternyata dalam kerendahan hatinya, ia siap menjawab panggilan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara, menjadi utusan Tuhan ternyata tidak selamanya akan dihormati oleh orang, melainkan siap untuk ditolak. Maksud ditolak ialah siap bahwa kabar baik dari Tuhan yang disampaikan tidak mendapat respon. Bahkan raja-raja Israel tidak mau peduli dan mengacuhkannya. Tetapi Yesaya tetap melakukan penghiburan bagi yang tertindas. Ia tetap tegas dan berani serta setia bersama keluarganya melayani Tuhan.
Kata yang tepat bagi Yesaya adalah seorang nabi yang berintegritas penuh untuk Allah. Nabi Yesaya lama melayani Tuhan selama 4 masa kerajaan. Apakah Tuhan hanya memanggil Yesaya untuk melayaninya? Tentu saja tidak. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai kehendaknya. Respon Yesaya yang cepat pada saat dipanggil adalah teladan kita pada saat ini. Saat Tuhan memerlukan tenaga kita, talenta kita, waktu, dan apapun yang kita miliki. Apakah kita siap? Maukah kita menjawabnya? Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, semestinya kita harus lebih bersemangat ketika diminta Tuhan untuk melayaninya, untuk menjadi alatnya di gereja. Ketimbang kita melihat manusia yang lebih bersemangat ketika mereka menjadi pemimpin daerah, menjadi perwakilan DPR, dan sebagainya. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil setiap kita untuk melayaninya, untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan, yang Tuhan tentunya sadar kita mampu melakukannya. Selamat berproses dalam sebuah kehidupan ini. Percayalah Tuhan memampukan kita ketika Ia memanggil kita. Marilah kita setia, marilah kita terbuka untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.